Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 16 Oktober 2025. Kita akan coba untuk membahas analisa saham untuk tanggal 17 Oktober 2025 ya teman-teman, yaitu saham BBCA, BBRI, Bumi, Emas, BJTM, WIFI, BMRI, Antam, Kras, dan Adaro ya. Ya, seperti biasa teman-teman ada disclaimer ya. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas untuk sharing. Yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan lakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, ada 4 hal juga yang akan kita bahas ya. Seperti biasa, yang pertama broker summary-nya, kemudian posisi broker retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi untuk tanggal 17 Oktober 2025. Kita akan cek juga ya terkait saham-saham yang ditransaksikan oleh top broker pada hari ini teman-teman ya. Oke, baik, yang pertama adalah saham Bank BCA teman-teman ya. Kita akan cek dulu untuk kekuatan downtrendnya ya seperti apa. Oke. Nah, kita cek dulu untuk broker summary-nya ya. Oke, untuk Bank BCA tanggal 16 Oktober 2025 jumlah bayarnya ada 47, sementara sellernya ada 27 ya. Ini sedang terjadi distribusi masif ya teman-teman, masih terjadi distribusi. Untuk top bayarnya ada CP 50,5 miliar, AZ 48 miliar, OD 44,8 miliar, LG 43 miliar, dan XA 21,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada AK minus 103,9 miliar, KZ minus 99,7 miliar, ZP minus 20,4 miliar, YU minus 13,8 miliar, dan BK minus 12 miliar ya. Untuk buy average-nya di harga 7.267 teman-teman ya, untuk top broker sekitar harga 7.200-an ya. Sementara kalau kita cek dalam seminggu ini ada mulai dari Senin itu juga kita cek masih sama ya teman-teman, distribusi yang masif ya, dengan rata-rata beli di harga 7.275. Dan kita cek untuk teknikalnya ya. Untuk teknikal sendiri hari ini ditutup plus 50 poin atau plus 0,69% teman-teman, di harga 7.300 ya. Tadi juga kita cek hari ini distribusi, dan dalam seminggu juga masih terjadi distribusi yang masif teman-teman. Jadi harap hati-hati untuk BCA ini ya. Jadi masih downtrend teman-teman, belum ada tanda-tanda untuk uptrend ya. Jadi kalau saran saya sih dihindari dulu untuk saham Bank BCA. Ini kemungkinan besar masih akan turun ya teman-teman ya. Oke, baik, lanjut ke saham berikutnya. BBRI. Oke, selanjutnya ada Bank BRI, ini juga masih sama ya, masih downtrend. Kita akan cek kekuatan downtrendnya seperti apa ya. Oke, kita cek broker summary-nya. BBRI hari ini kita cek dia jumlah bayarnya 44, sellernya 27 ya, sedang terjadi distribusi masif juga teman-teman. Top bayarnya ada CC 126 miliar, kemudian RX 56,3 miliar, TP 37,9 miliar, GP 27,3 miliar, dan NI 17,9 miliar ya. Sementara top sellernya ada AK minus 249,1 miliar, BK minus 76,2 miliar, KZ minus 8,3 miliar, BQ minus 6,7 miliar,
dan DR minus 5,3 miliar ya. Tanggal 16 juga masih terjadi distribusi masif. Sekarang kita cek dalam 1 minggu ini untuk Bank BRI juga masih sama ya, distribusi masif teman-teman, dengan rata-rata buy average-nya di harga 3.561 ya, 3.500-an. Oke, kita akan cek untuk hari ini. Kita coba tandain dulu teman-teman ya di sini. Ini kita tandain top rata-rata top buyernya dari broker itu beli di harga 3.600-an teman-teman ya, dan masih terjadi distribusi yang masif teman-teman. Nah untuk hari ini dia ditutup plus 30 poin ya, atau plus 0,86% dan masih downtrend yang cukup kuat teman-teman ya. Untuk harga ditutup di 3.530 ya. Sementara untuk kekuatan downtrendnya sendiri ini kita cek di sini masih berada di atas 61,8% ya, atau berada di bawah harga 3.763 teman-teman ya untuk Bank BRI. Jadi masih sangat rawan untuk makin turun ya harganya ya. Hati-hati teman-teman ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Kita ke saham Bumi Resource ya teman-teman ya. Oke, ini mulai downtrend ya. Setelah sebelumnya ada uptrend, coba kita cek dulu ya kekuatan uptrend yang sebelum itu seperti apa ya. Oke, dia ada yang menahan di 50% ini ya. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary-nya. Saham Bumi hari ini kita cek ya. Broker summary-nya jumlah buyernya 34, sellernya 25 ya. Mulai terjadi distribusi teman-teman. Top buyernya ada PD 8,2 miliar, BK 4,1 miliar, XL 4 miliar, SQ 2,9 miliar, dan CC 2,6 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada LG minus 9,7 miliar, YP minus 7,1 miliar, AK minus 4,7 miliar, SS minus 2,3 miliar, dan DH minus 2,1 miliar ya. Jadi untuk saham Bumi hari ini terjadi distribusi teman-teman. Sekarang kita cek dalam seminggu ke belakang. Seminggu ke belakang nih masih terjadi distribusi yang masif ya ternyata ya. Dengan rata-rata buy average-nya di harga Rp139 teman-teman. Nah, kita cek untuk chartnya. Kita tandain dulu ya di harga Rp139. Ini ya di sini ya teman-teman belinya ya. Jadi mendekati 50% ya di Rp139. Untuk kekuatan uptrendnya dia belum cukup kuat teman-teman ya, dan sedang terjadi distribusi yang masif. Diharap hati-hati untuk saham Bumi. Dia kemungkinan besar akan tembus di bawah 50% ini kalau besok Jumat masih terjadi distribusi ya teman-teman ya. Harap hati-hati, ada titik support di harga Rp128 dan Rp118. Sementara kalau misalkan teman-teman mau aman membeli saham ini, saran saya sih tunggu harganya di atas atau mendekati Rp143 ya, karena rata-rata buy average broker tadi di Rp138 ya. Seperti itu teman-teman untuk saham Bumi. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham emas ya, atau Merdeka Gold. Kita cek untuk saham emas ini seperti apa ya. Oke, grafiknya seperti ini. Kita akan cek ya kekuatan uptrendnya seperti apa. Oke, kita cek dulu broker summary-nya. Untuk saham
emas ya, atau Merdeka Gold hari ini total buyernya ada 20, sementara sellernya ada 48, jadi sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya. Top buyernya ada LG di 46,8 miliar, kemudian CC 29,5 miliar, AK 24,4 miliar, ZP 13,6 miliar, dan AZ 9,5 miliar. Sementara untuk top sellernya ada PD minus 35,7 miliar, SS minus 23,9 miliar, YU minus 23,7 miliar, XL minus 21,8 miliar, dan XC minus 14,5 miliar ya, dengan buy average-nya di 4.500-an ya teman-teman ya. Kalau kita cek dalam seminggu terakhir ini untuk saham Merdeka Gold, kira-kira akumulasi teman-teman ya, akumulasi juga dengan rata-rata di pembeliannya di harga 4.300-an ya. Ini bisa cek sendiri 4.356 ya. Kita cek chartnya kembali, kita tandain dulu di harga 4.350-an ya. Ini mungkin di sini dah, kita sini. Oke, sekarang kita cek untuk hari ini dia plus 120 poin atau plus 2,73% di harga 4.520 ya. Oke, untuk uptrendnya sendiri masih cukup kuat uptrendnya dan terjadi akumulasi teman-teman. Ini sinyal yang bagus kalau menurut saya ya, dan ini juga dekat dengan harga rata-rata pembelian dari top broker ya teman-teman, di harga 4.360-an ya. Sekarang harganya 4.520-an, jadi kemungkinan besar ini masih akan ada potensi untuk naik ya, dengan target pertama di 4.554 dan 4.950 teman-teman, itu targetnya. Kalau untuk titik supportnya di 4.025 dan 3.807. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Kita ke saham BJTM ya, atau Bank Jawa Timur. Ini grafiknya seperti ini bentuknya teman-teman ya, kita akan cek dulu tapi oke, kita akan cek dulu. Ini grafiknya sangat kurang bagus ya. Downtrendnya seperti apa ya, kekuatan downtrendnya kita cek dulu. Oke, kita cek broker summary-nya teman-teman. Bank BJTM kita cek hari ini untuk broker summary-nya total buyer-nya ada 21, kemudian sellernya ada 16 ya, jadi terjadi sedikit distribusi. Top buyer-nya ada IT 505 juta, kemudian CD 200,4 juta, KK 123,8 juta, AG 50 juta, dan SQ 49,4 juta. Sementara untuk top sellernya ada ZP minus 325,9 juta, AK minus 184,1 juta, TP minus 100,5 juta, CP minus 83 juta, dan CC minus 80,6 juta ya. Untuk Bank BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur hari ini sudah terjadi sedikit distribusi. Kita cek seminggu terakhir ya teman-teman. Minggu terakhir distribusinya masif ya teman-teman, dengan top bayarnya itu beli di harga rata-rata Rp506 ya. Nah, kita cek ke chartnya sendiri. Kita kasih icon ya di harga 500-an. Nah, dia beli di harga sekitar segini ya, 506. Oke, harga hari ini tuh di 505 ya teman-teman ya, jadi hampir mirip dengan buy average ya, buy average dari rata-rata buyer ya. Cuman catatannya ini sedang terjadi distribusi masif teman-teman, jadi harap hati-hati untuk saham ini ya, Bank BJTM. Kalau saran saya sih jangan masuk dulu ya, karena perbankan ini semua sedang turun teman-teman ya. Seperti itu aja saran saya dari analisanya.
Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Wifi ya, atau Solusi Sinergi Digital Tbk. Oke, kita akan cek, dia mulai downtrend ya teman-teman, tapi kita cek dulu kekuatannya seperti apa ya. Setelah sebelumnya sempat naik tinggi ya, sekitar 20%, 2 hari 3 hari ke belakang ini dia turunnya lumayan pesat ya teman-teman ya. Kita akan cek untuk broker summary seperti apa. Untuk hari ini total buyernya ada 54, sementara sellernya 18 ya, jadi sedang terjadi distribusi masif teman-teman. Top buyernya ada AZ 20,8 miliar, kemudian LG 16,5 miliar, PD 14,3 miliar, IF 11,8 miliar, dan YB 10,9 miliar ya. Sementara top sellernya ada ZP minus 23,6 miliar, AK minus 21,7 miliar, MG minus 17,1 miliar, BK minus 16,4 miliar, dan YU minus 14,5 miliar ya. Sekarang kita cek seminggu ini. Nah, seminggu ini dia total buyernya ada 64, sellernya hanya 18 ya, jadi sedang terjadi distribusi masif juga teman-teman ya. Untuk top buyernya beli di harga rata-rata 3.600-an ya. Kita cek chartnya sendiri, kita tandain dulu 3.600 segitu ya. Ya, dia beli sekitar di harga ini teman-teman ya untuk top buyernya ya. Harga hari ini ditutup minus 60 poin ya, atau minus 1,82% di harga 3.240 ya teman-teman ya. Kalau dari kekuatan uptrendnya dia mulai melemah ya, masih berada di bawah 50%, bahkan tembus di bawah 50%. Jadi harap hati-hati untuk saham Wifi ini ya. Kemungkinan besar jika besok masih terjadi distribusi masif bisa ke harga 3.078 dan 2.815. Untuk amannya teman-teman ya, tunggu harganya di atas 3.502 ya. Dan sedangkan tadi rata-rata broker di 3.604 ya. Jadi kalau kita masuk di 3.502, jika nanti besok sepertinya mungkin ada akumulasi ya, itu sinyal yang bagus untuk masuk. Tapi jika tidak ada akumulasi malah terjadi distribusi masif ya, ini hati-hati, ada titik stop loss atau support di 3.078 dan 2.815. Oke, lanjut ke saham berikutnya. BMRI ya, Bank Mandiri Persero. Oke, ini juga semua perbankan nih sedang turun semua teman-teman ya. Kita akan cek dulu kekuatannya. Oke, kita cek broker summary-nya. BMRI hari ini kita cek total buyernya 40, sellernya 22 ya, sedang terjadi distribusi yang masif. Top buyernya ada ZP 37,9 miliar, YU 23,2 miliar, IF 21,5 miliar, YP 15,6 miliar, dan SQ 11,2 miliar. Sementara top sellernya ada BK minus 71,9 miliar, CC minus 60,4 miliar, XA minus 14,8 miliar, AK minus 13,8 miliar, dan PD minus 3,8 miliar ya teman-teman. Ini sedang terjadi distribusi masif. Dan kita cek seminggu terakhir. Oke, juga masih terjadi distribusi masif ya teman-teman. Bayarnya 58, sellernya 25. Dengan buy average-nya di 4.133 teman-teman ya. Kita tandain dulu di 4.133 ya. Oke, sekitar sini ya teman-teman ya. Untuk perbankan, kalau saran saya dihindari dulu teman-teman, karena dia masih downtrendnya masih cukup kuat ya, di bawah masih di atas 61,8% atau di bawah harga 4.300-an. Sementara buy average top broker tuh di 4.127 ya. Jadi masih cukup jauh ya dari uptrend. Ini masih kita belum tahu sampai kapan dia seperti ini ya. Kita tunggu aja sampai ada akumulasi yang masif, baru itu sinyal yang aman untuk masuk ya. Tapi dengan catatan kalau bisa
sudah di atas harga 4.609 teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Antam ya. Oke, saham Antam kita cek kekuatan uptrendnya seperti apa ya. Oke, sekarang kita cek broker summary-nya dulu. Total buyer-nya ada 58, sementara sellernya 25, jadi sedang terjadi distribusi masif hari ini ya teman-teman untuk saham Antam. Top buyer-nya ada YP 129,7 miliar, ZP 118,9 miliar, GR 66,7 miliar, OD 66,6 miliar, dan SQ 61,9 miliar ya. Sementara top sellernya ada CC minus 249,9 miliar, AK minus 201,7 miliar, KZ minus 114,3 miliar, BK minus 87,5 miliar, dan YU minus 69,2 miliar ya. Untuk saham Antam hari ini hari Kamis ya, dan terjadi distribusi masif. Sekarang kita akan cek seminggu ke belakang. Oke, jumlah bayarnya 24, sementara sellernya 55. Ini masih akumulasi ya kalau dalam waktu seminggu ya. Hari ini dia distribusi. Total buy average-nya di harga 3.374 ya teman-teman ya untuk Antam. Oke, kita cek dulu 3.374. Ya sekitar sini lah ya. Oke, untuk Antam sendiri hari ini ditutup minus 20 poin ya teman-teman ya, di harga 3.430. Nah, kita cek dalam seminggu dia ada akumulasi teman-teman ya, dan buy average-nya di harga 3.374 ya. Hari ini 3.430 ya, tapi sedang terjadi distribusi masif. Sebenarnya ini sinyal yang masih lumayan aman ya teman-teman, karena mendekati di atas 61,8% kekuatannya, atau di antara harga 3.485 ya teman-teman ya, dan mendekati harga buy average dari top broker ya di 3.370-an. Kalau mau masuk ke saham Antam sih tunggu besok ya, apakah besok terjadi distribusi atau akumulasi dari brokernya. Dan jika ada sinyal akumulasi kemudian harganya masih berada di area 3.370-an, itu sinyal yang bagus menurut saya untuk masuk ya. Tapi dengan catatan, kalau lebih aman tunggu di harga 3.487 atau 490 teman-teman ya, itu lebih aman karena dia mulai terlihat untuk uptrendnya mulai menguat teman-teman, seperti itu ya. Sementara titik supportnya sendiri atau cut lossnya di 3.216 dan 3.044 rupiah. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Krakatau Steel ya. Krakatau Steel Persero, kita akan cek kekuatan uptrendnya seperti apa ya. Sini aja dulu. Oke, sekarang kita cek broker summary-nya dulu. Saham Krakatau Steel hari ini kita cek total bayarnya sama sellernya sama ya, 23. Top bayarnya ada PD 695,8 juta, kemudian AT 584,8 juta, AZ 516,2 juta, SQ 405 juta, dan HP 120,1 juta. Sementara top sellernya ada ZP minus 583,7 juta, CP minus 559,9 juta, TP minus 429,8 juta,
NI minus 396,9 juta, dan JB minus 395,3 juta. Untuk saham Krakatau Steel tanggal 16 Oktober dia konsolidasi teman-teman ya, karena jumlah bayar sama salutnya sama. Tapi kita akan cek seminggu ke belakang. Minggu ke belakang distribusi ya teman-teman, jadi harap hati-hati untuk saham ini ya. Kalau untuk top bayarnya tuh rata-rata buy average-nya di harga 335 rupiah ya. Kita cek, kita tandain dulu di harga 335 rupiah, sekitar harga ini ya teman-teman ya. Untuk saham Krakatau Steel sendiri ini harganya kekuatan uptrendnya masih di bawah 50%. Jadi kemungkinan besar kalau besok terjadi distribusi yang masif bisa turun ke harga 316 dan 292. Jadi harap hati-hati teman-teman ya. Untuk amannya sih menurut saya tunggu harganya bisa di antara atau mendekati harga 356 rupiah teman-teman ya, dan ada akumulasi dari broker. Oke, mungkin itu untuk Krakatau Steel. Oke, yang terakhir adalah saham Adaro ya, Alamtri Resource ya. Oke, kita cek untuk saham Adaro, dia sempat naik tinggi ya di tanggal 8 Oktober sekitar 12%, hari ini 3 hari ini turun ya. Kita cek dulu kekuatan downtrendnya seperti apa. Oke, kita cek broker summary-nya. Saham Adaro ya tanggal 16 Oktober. Total bayarnya 41, sellernya 20 ya, jadi sedang terjadi distribusi masif teman-teman ya. Top bayarnya ada ZT 5,9 miliar, GR 3,3 miliar, RX 2,1 miliar, AK 2,1 miliar, dan DX 1,8 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada KZ minus 11,7 miliar, AI minus 4,6 miliar, CC minus 4 miliar, NI minus 1,8 miliar, dan YP minus 1,4 miliar ya. Untuk saham Adaro atau Alamtri Resource hari ini 16 Oktober distribusi masif ya teman-teman ya. Kita akan cek seminggu ke belakang. Seminggu ke belakang sedikit distribusi teman-teman ya. Untuk top bayarnya broker LG, dia buy average-nya di harga 1739 teman-teman ya. Oke, kita akan cek 1739. Oke. Sekitar harga ini ya teman-teman untuk buy average-nya ya dari top broker. Kalau kita cek dari kekuatan downtrend-nya sendiri ya, dia masih cukup kuat teman-teman ya, masih di atas 61,8% atau di bawah harga 1722 ya. Hari ini dia ditutup minus 5 poin di harga 1675 ya kalau dari chart ini ya, chart broker ini ya. Kalau saran saya sih kalau untuk saham Adaro kalau mau aman ya, tunggu dulu harganya di atas 1753 ya teman-teman ya, atau di atas harga 1783. Seperti itu teman-teman untuk sarannya ya untuk Adaro. Sementara jika sudah ada yang terlanjur mengkoleksi saham ini, jangan jika mau cut loss ya atau mau mengamankan portofolionya, ini ada titik support di 1625 teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke top broker ya teman-teman ya. Tadi udah kita bahas 10 saham, dan kita lanjut untuk cek top brokernya. Untuk top broker hari ini broker LG teman-teman ya, Trimegah Sekuritas Indonesia, dengan net valuasinya di 186,8 miliar ya. Kita akan cek
koleksi saham yang ditransaksikan apa aja ya. Oke, ini sudah kita bahas, yaitu Merdeka Gold 46,8 miliar, kemudian BCA kita bahas juga 43 miliar. Nah, yang ini mungkin terakhir Petrosi ya, 29,4 miliar. Kita akan cek broker summary-nya seperti apa ya. Oke, Petrosi kita akan cek hari ini dia bayarnya 22, sellernya 44 ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya. Untuk top bayarnya berarti ini broker LG yang tadi ya, di buy average-nya di harga 7.049. Kemudian broker HP 10,7 miliar, PD 8,3 miliar, KZ 5,9 miliar, dan YU 5,3 miliar. Sementara untuk top sellernya ada AK minus 20,3 miliar, XL minus 13,7 miliar, TP minus 8,6 miliar, XC minus 7,8 miliar, dan IF minus 6,6 miliar. Untuk saham Petrosi ya, tanggal 16 Oktober terjadi akumulasi masif. Sekarang kita cek seminggu ke belakang ya. Seminggu ke belakang juga masih akumulasi, cuman belum terlalu masif ya teman-teman. Dengan buy average-nya di harga 6.935 ya. Kalau broker LG yang tadi dia buy average-nya di harga 6.800-an ya teman-teman. Dan kita cek untuk chartnya sendiri. Oke, Petrosi. Oke, dia uptrend ya. Kita cek dulu untuk kekuatannya seperti apa. Tadi buy average-nya di harga 6.800 sampai 6.900 ya. Kita klik dulu di harga 6.800-an ya. Oke, ini buy average-nya di sekitar harga segini teman-teman ya. Nah, menurut saya sih ini masih terlihat cukup menjanjikan teman-teman saham ini ya, karena masih kekuatannya masih di atas 61,8% atau masih berada di atas harga 6.015 ya. Tadi buy average broker di harga 6.700-an ya. Ya 6.811 sampai 6.935. Ya sekitar sini untuk buy average broker. Saat ini harga sahamnya di 7.000 ya, jadi masih mendekati lah, atau naik 300 poin plus 4,48%. Jadi masih cukup menjanjikan untuk saham ini ya teman-teman, dengan target pertama di 7.650 dan target long termnya di 10.295. Sementara untuk stop loss ada support di 5.510 dan 5.005. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Silakan untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Cuan Harian ya. Jika ada request untuk analisa saham tertentu, silakan untuk komen teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.